Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Matpelas, selamat datang di kajian UTS semester ganjil 2025. Bersama saya, Akmal Hermawan. Pada kajian UTS kali ini, kita akan membahas dan belajar bersama serta berdiskusi mengenai materi-materi di mata kuliah program linear. Di sini kita akan belajar bersama untuk membahas soal-soal yang pernah muncul pada UTS sebelumnya. Baik, agar tidak berlama-lama, mari kita mulai saja kajiannya. Nah, pada soal di sini pada kajian UTS ada dua soal, yang mana soal yang pertama yaitu soal program linear yang menggunakan metode simplex. Dan yang kedua yaitu soal program linear di mana kita harus membaca grafik yang diberikan untuk membentuk suatu fungsi linear atau fungsi persamaan dan ketidaksamaan linear agar menjadi sebuah program linear. Ayo kita mulai. Nah, di sini ada dua soal. Soal yang pertama, perusahaan pakaian PT Mutiara Alam akan memproduksi dua jenis produk baru, pakaian gamis dewasa dan remaja. Pembuatan pakaian tersebut memerlukan beberapa tahapan pekerjaan, di antaranya yaitu pemotongan bahan, penjahitan bahan yang telah dipotong, dan tahapan finishing yang berupa pemasangan kancing ataupun berbagai aksesoris pakaian yang dibutuhkan sebagai penghias dan pelengkap keindahan pakaian. Pengusaha sedang merencanakan perhitungan laba dan waktu yang efisien dalam 1 bulan untuk memproduksi yang akan dipasarkan musim ini. Nah, diperkirakan dalam satu pakaian gamis dewasa membutuhkan waktu pemotongan selama 2 jam, penjahitan 3 jam, dan 2 jam finishing. Sedangkan pakaian gamis remaja membutuhkan waktu untuk pemotongan 1 jam, penjahitan 2 jam, dan finishing 2 jam. Waktu kerja yang tersedia dalam 1 bulan tidak melebihi dari waktu efektif kerja yang biasa dilakukan, yaitu 350 jam untuk pemotongan bahan, 600 jam untuk penjahitan, dan 400 jam untuk finishing. Nah, jika keuntungan untuk satu pakaian gamis dewasa adalah Rp8.000 dan untuk keuntungan satu pakaian gamis remaja yaitu Rp6.000, maka berapakah keuntungan maksimum yang akan diperoleh oleh pengusaha tersebut? Berapa banyak juga pakaian gamis dewasa dan pakaian gamis remaja yang harus diproduksi dalam 1 bulan untuk mendapatkan keuntungan maksimum tersebut. Pada soal yang kedua diberikan sebuah grafik. Nah, di sini grafik ini menunjukkan persoalan linear programming di suatu perusahaan dengan memperhatikan batasan-batasan pada persoalan linear programming dan dapat diselesaikan dengan metode simplex biasa. Nah, di sini ditanyakan daerah mana saja yang merupakan visible area dengan menyebutkan batasan-batasannya. Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, pada soal yang pertama tadi telah diketahui PT Mutiara Alam akan membuat 2 jenis produk, yaitu pakaian gamis dewasa dan pakaian gamis remaja. Nah, dalam membuat satu produk tersebut dibutuhkan pemotongan, penjahitan, dan finishing dengan durasi waktu untuk pemotongan dewasa 2 jam, remaja 1 jam. Untuk penjahitan dewasa 3 jam, remaja 2 jam. Untuk finishing dewasa 2 jam dan remaja 2 jam. Nah, waktu yang tersedia selama 1 bulan untuk pemotongan itu tidak melebihi dari 350 jam atau kurang dari sama dengan 350 jam. Untuk penjahitan 600 jam, untuk finishing 400 jam, semuanya kurang dari sama dengan. Nah, diketahui keuntungan per produknya yaitu untuk dewasa 8.000 dan remaja 6.000.
Nah, di sini saya cantumkan X, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk ini karena ada dua jenis produk dan untuk keuntungan, maka banyaknya produk gak mungkin hasilnya negatif, maka harus lebih dari sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan yaitu keuntungannya dan banyak produk yang harus diproduksi. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita membuat pemisahan terlebih dahulu. Yang pertama, X untuk banyaknya gamis dewasa, Y untuk banyaknya gamis remaja, A untuk pemotongan, B untuk penjahitan, C untuk finishing. Nah, untuk mempermudah dalam membentuk suatu linear programming, kita buat saja tabelnya. Di sini ada A, B, C yaitu tahapan-tahapannya, dan juga X, Y yaitu si gamisnya, dan juga batasannya. Di sini dari tadi yang diketahui masukkan ke sini, sehingga diperoleh untuk linear programmingnya untuk A. Linear programming dari pemotongan yaitu 2X ditambah Y kurang dari 350. Dan untuk B atau penjahitan yaitu 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 600. Dan untuk C atau finishing yaitu 2X tambah 2Y kurang dari 400. Nah, 2X tambah 2Y kurang dari sama dengan 400 kita bisa sederhanakan, yaitu dengan membagi 2 kedua ruasnya, sehingga diperoleh X tambah Y kurang dari sama dengan 200. Nah, tadi kita disuruh mencari keuntungan itu, maka keuntungan itu merupakan tujuan kita. Maka di sini ada fungsi tujuan yaitu Z. Nah, kenapa ini maksimum? Karena ditanyanya keuntungan maksimum, berarti tujuannya harus maksimum. Sehingga untuk fungsi tujuannya atau Z max sama dengan 8000X ditambah 6000Y. Mari kita selesaikan menggunakan metode simplex. Nah, untuk metode simplex, langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, ini linear programming yang pertama ya. Di sini dicari X dan Y. Lalu SRS atau fungsi tujuannya yaitu Z max sama dengan 8000X tambah 6000Y. DP itu daerah pembatas seperti yang tadi. Di sini kita tulis saja. Nah, setelah itu kita membuat linear programming standar yaitu dengan menambahkan slack atau S. Nah, di sini karena ada 3 persamaan atau 3 linear programming, maka slack-nya ada 3. Sehingga yang dicari X, Y, S1, S2, dan S3. Sehingga untuk fungsi tujuannya kita sesuaikan lagi menjadi Z max sama dengan 8000X tambah 6000Y tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. Nah, pada fungsi tujuannya untuk S itu kita kalikan 0 karena kita tidak mau mengubah si fungsi tujuannya, hasil dari fungsi tujuannya. Kan hasil fungsi tujuannya harus sama dengan Z max sama dengan 8000X tambah 6000Y. Lalu untuk daerah pembatas kita masukkan di sini. Kalau ditanyanya kalau persamaannya kurang dari, maka slack-nya ditambah. Kalau lebih dari, slack-nya dikurangi. Sehingga diperoleh hal seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat matriks yang diperbesar, yaitu seperti membuat matriks biasa dengan memasukkan persamaan-persamaan ke dalam matriks seperti ini. Setelah itu kita mulai mengerjakan dengan metode simplex. Nah, untuk metode simplex di sini kita membuat tabelnya terlebih dahulu yang terdiri dari CB, PDB, CJ, B, lalu ini dan juga indeks. Kalau ada ZC dikurangi CJ. Nah, di sini untuk CB yaitu koefisien bedanya, yaitu 0, 0, 0. Karena ini tabel simplex pertama, maka untuk variabelnya kita ambil yang S semua.
Jadi S1, S2, dan S3. Di B itu variabel. Nah, CJ per B. Nah, di sini B itu adalah batasan. Batasannya yaitu maaf ya, ini terdapat kesalahan ketik. Ini seharusnya 350, 600, dan 200. Lalu di sini itu fungsi tujuannya. CJ itu merupakan fungsi koefisien dari fungsi tujuan. 8000, 6000, 00. Untuk indeks itu merupakan pembagian dari ini, dari batasan dibagi dengan nilai yang akan masuk atau kolom yang akan masuk. Dan ZJ itu merupakan ZJ kurangi CJ itu merupakan yang diinginkan. Nah, kita udah dapat. Di sini kita kalikan untuk ini ZJ per B. 0 kali 350 tambah 0 kali 600 tambah 0 kali 200. Hasilnya adalah 0. Setelah itu kita kalikan juga ini dengan ini. 0 kali ini, 0 kali 2, 0 kali 3, 0 kali 1. Hasilnya 0. Lalu 0 dikurangi 8000 yang ini. CJ itu yang ini. Maka hasilnya negatif 8000. Begitu pun seterusnya sampai akhir. Nah, setelah itu kita lihat pada bagian ZJ dikurangi CJ. Karena ZJ dikurangi CJ, kita mau mencari maksimum, maka carilah negatif yang paling tinggi, yaitu negatif 8000. Sehingga kolom X itu masuk pada tabel selanjutnya. Nah, untuk mencari mana yang akan diganti, maka kita menggunakan indeks 300, 350 dibagi 2, 175, 600 bagi 3, 200, 200 bagi 1 itu 200. Nah, di sini kita cari positif terkecil, yaitu kolom S1. Maka si S1 itu keluar. Nah, setelah ini kita buat kolom yang ini menjadi satu utama, yang perpotongan antara masuk dan keluar. Maka yang perpotongannya adalah di sini di 2. Sehingga agar menjadi satu, maka baris pertama kita kalikan dengan setengah. Nah, untuk baris kedua dan ketiga harus 0, karena di bawah 1 harus 0. Tidak ada satu yang lainnya. Maka kita kurangi dengan berapa kalinya dari B1. Untuk B2 itu dikurangi dengan 3/2 B1. Dan untuk B3 dikurangi setengah B1. Begitupun seterusnya sampai tabel simplex 3. Nah, tabel simplex selesai ketika ZJ dikurangi CJ itu sudah tidak ada yang negatif. Kalau masih ada yang negatif, maka harus dicari lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Sehingga diperoleh keuntungan maksimumnya adalah Rp1.500.000 dengan memproduksi 150 pakaian gamis dewasa dan 50 pakaian gamis remaja. Nah, untuk fungsi maksimumnya itu di sini yang diambilnya ya. Nah, selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 2. Di sini ada tabel. Nah, di tabel ini ada grafik ya. Kita lihat untuk membuat si persamaan garisnya. Pertama ini untuk persamaan garis yang pertama 5x tambah 5y sama dengan 25. Nah, yang ini. Kali ini untuk si y-nya 0,5 dan 5,0. Nah, agar membuat persamaan garisnya, maka x kita buat menjadi
yang X ini diperoleh dari sini, dari sumbu Y, dan yang Y diambil dari sumbu X. Nah, untuk hasilnya itu merupakan perkaliannya. 5 kali 5, 25. Begitupun seterusnya untuk B dan C. Maka daerah visible-nya yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Nah, daerah visible itu merupakan daerah hasilnya. Kan daerah hasil tadi udah disebutkan bahwa daerah hasilnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita cari mana irisan yang saling bertumpukan. Nah, irisan yang saling bertumpukan yaitu di titik 0, F, E, D, C. Sehingga untuk mengetahui batasannya kemana, kita buat X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Nah, yang ini berarti ke sini. Gak mungkin ke atas, gak mungkin ke sini. Hanya ke sini. Lalu untuk negatif X tambah 2Y lebih dari negatif 2. Yaitu yang ini ya, ke sini. Nah, agar sama dengan yang atas, agar perhitungannya nanti gampang, kita buat menjadi kurang dari dengan kedua ruas dikalikan negatif. Begitupun untuk 3x dikurangi 2y. Dan ada x. Nah, di sini daerah visible yang itu dikelilingi oleh O, F, E, D, C. Sehingga titik visible-nya di sini udah diketahui, titik O itu 0,0, titik F 2,0. Yang udah diketahui dulu, titik C itu adalah 0,3. Yang untuk titik E dan titik D itu merupakan perpotongan. Untuk titik E itu perpotongan dari negatif X tambah 2Y sama dengan negatif 2 dan X tambah Y sama dengan 5. Sedangkan untuk titik D itu perpotongan dari X tambah Y sama dengan 5 dan 3X dikurangi 2Y sama dengan negatif 6. Kita eliminasi sehingga diperoleh hasilnya untuk titik E itu 4,1 dan titik D itu adalah 4/5,21/5. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Untuk pembahasan lebih mendalam nanti kita ketemu di kajian UTS program linier. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.